Halo pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan saya Fidana Fadila dalam acara talk show Generation on Track. Hari ini, pada kesempatan kali ini, tentu saja saya tidak sendiri di sini. Telah hadir salah satu teman saya, yaitu Talita Itaki Muzayana sebagai MC. Juga kita memiliki bintang tamu, yaitu Karina Dinda Citawang, sebagai narasumber kita pada hari ini. Tepuk tangan. Oke teman-teman, pernah nggak ketika kalian melihat orang lain kelihatannya tuh bersyukur dan bisa mencintai diri sendiri? Ada orang yang kehidupannya serba berkecukupan, nggak pernah ngeluh dan dirinya kelihatan baik-baik saja. Sedangkan beberapa dari kita belum bisa sepenuhnya mencintai diri kita sendiri. Kita masih ingin menyamakan diri kita seperti orang lain. Padahal kita sebenarnya tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, itu dia sedikit cuplikan mengenai topik kita pada acara talk show hari ini, yaitu mengenai self-love atau mencintai diri sendiri. Sebelum kita lanjut membicarakan mengenai topik kita pada hari ini, mari kita berbincang sedikit yuk dengan narasumber kita. Halo Karina, bagaimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya aku mau tanya-tanya nih soal kegiatan yang Karina lakukan saat di rumah aja selama pandemi. Boleh ya? Boleh banget dong. Kegiatan aku di saat pandemi ini sih mungkin seperti kebanyakan orang ya. Kayak nonton TV, nonton film, beres-beres rumah, coba masak ini itu, atau kerjain juga tugas-tugas yang ada. Dan aku juga sekarang lagi berusaha untuk sering berolahraga agar tetap sehat di kala pandemi kayak sekarang. Kan kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Intinya tetap berusaha produktif meskipun di rumah aja. Gitu. Wah, setuju banget nih sama pernyataan Karina. Kita harus tetap produktif ya teman-teman, biar gak cuma males-malesan aja nih di rumah. Iya, bener banget. Setelah tahu apa aja nih kegiatan Karina saat di rumah, aku jadi pengen tahu mengenai pengalaman pribadi seorang Karina. Dulu pernah nggak sih ngerasa terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Ngomongin soal membandingkan diri sendiri itu jujur pasti pernah, karena dulu aku sering juga kayak gitu. Contohnya mungkin hal yang banyak juga dilakuin sama orang di luar sana ya, kayak merasa nggak cantik jika dibandingkan dengan cewek lain, ataupun merasa minder soalnya nggak punya bentuk tubuh yang sesuai sama standar kecantikan yang dibuat nih sama lingkungan sekitar kita. Aku juga selalu merasa harus selalu fit in atau mengikuti standar yang dibuat. Tapi untuk saat ini aku berusaha semaksimal mungkin untuk menerima diri aku sendiri apa adanya dan juga mencoba untuk lebih bersyukur dengan apa yang aku miliki. Nah guys, itu dia salah satu pengalaman yang dialami oleh Karina di masa lalunya, mengenai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setelah ini kita akan lanjut membahas topik utama kita, yaitu self-love. Stay tune. Jika ada seseorang yang mengatakan self-love, apa sih yang muncul di benak para pemirsa? Pastinya di antara kita semua sering mendengar dua kata tersebut, terutama melalui media sosial. Kali ini kita akan berbincang bersama teman kita Karina, gimana sih cara dia untuk menanamkan self-love pada dirinya. Mari kita simak jawabannya. Setelah bisa mencintai diri sendiri hingga bisa menerima diri kita apa adanya, kita akan mudah berdamai dengan segala keadaan yang akan kita lalui. Memang nggak semudah kelihatannya. Kita bisa menilai sendiri apakah kita sedang mencintai diri kita atau malah jahat. Jadi gimana menurut Karina soal ini? Apa kamu udah cukup baik dengan dirimu sendiri? Ya, menurut aku sejauh ini sih aku udah cukup baik ya dengan diri aku. Contohnya selama ini aku udah mencoba untuk hidup lebih sehat, melakukan perawatan diri, dan juga yang paling penting adalah mencoba menerima segala hal yang ada di dalam diri aku gitu. Oke, selain itu apakah tujuan hidup yang selama ini kamu tempuh adalah keinginan kamu sendiri atau paksaan? Sejujurnya banyak sekali hal yang pengen aku lakuin, cuman karena ada hal-hal lain yang bikin aku terbatas ngelakuinnya,
Jadi aku hanya bisa ngelakuin beberapa. Namun kebanyakan juga tujuan hidup yang aku tempuh sekarang itu asalnya dari kemauan dan keinginan aku. Contohnya aku memilih jurusan kuliahku sendiri nih sesuai dengan minat. Dan juga sekarang aku mencoba untuk kerja part-time karena ingin mencoba menghasilkan uang sendiri dari ya usahaku sendiri. Sama narasumber kita ini. Selain sedang menjalani kuliah, tapi juga ada keinginan untuk mencari uang sendiri. Tapi susah nggak sih untuk membagi waktu antara perkuliahan dengan kerja? Pada awalnya aku juga punya pemikiran bakalan sulit untuk bagi waktu. Tapi ternyata setelah diterima di tempat kerja ini, mereka nanyain aku libur atau bebas kuliahnya tuh hari apa. Jadi mereka bisa schedule shift aku untuk kerja nanti. Jadi nggak akan bentrok deh sama jam kuliah aku. Oke, kalau gitu, teman-teman kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita ini setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di acara Generation on Track. Menurut Karina, apa sih definisi self-love? Self-love sesuai artinya yaitu mencintai diri sendiri, tapi bukan berarti kita bisa memenuhi diri kita dengan segala keinginan atau kemauan kita sendiri. Self-love sendiri dengan kata lain juga bisa berarti mencintai diri sendiri dengan cara memperlakukan diri dengan baik dan juga menerima diri kita apa adanya. Berarti self-love itu intinya kita harus terima apa yang ada dalam diri kita ya? Iya, betul banget. Sebelumnya aku mau tanya nih ke Karina, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah yang besar dan rumit, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terus mencintai diri kita sendiri? Pada dasarnya masalah nggak akan lepas ya dari kehidupan kita, baik itu masalah kecil, sederhana, sampai masalah yang besar dan juga rumit. Seringkali kita terjebak kalau dihadapkan sama masalah-masalah baik yang kecil maupun yang besar. Nah, namun kita harus mencoba untuk tetap tenang jika dihadapkan pada suatu masalah, karena ketenangan itu yang akan nantinya membuat kita berpikir tentang solusi apa nih yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, Karina. Menurut kamu, ada nggak sih nih tips buat teman-teman di luar sana biar mereka bisa lebih mencintai diri mereka sendiri? Menurut aku, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu sih. Contoh mengenali diri sendiri itu kayak apa sih menurut Karina? Mengenali diri sendiri menurut aku sih berarti memiliki pemahaman tentang perasaan, motivasi, pola pikir, dan juga kecenderungan kita. Hal-hal tersebut juga memberikan pemahaman yang stabil mengenai harga diri, nilai-nilai, serta motivasi kita. Tanpa pemahaman yang udah aku sebutin tadi, kita nggak bisa mengukur nilai kita sendiri itu kayak gimana. Wah, jawabannya sangat menginspirasi ya teman-teman. Terutama untuk teman-teman di luar sana nih yang masih belum melakukan self-love. Saya ingin berterima kasih kepada Karina, yaitu narasumber kami, atas ketersediaannya untuk ditanya-tanya di acara talk show kami pada hari ini. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya yang sudah dilontarkan dari awal hingga akhir acara. Semoga bincangan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan. Dengan berat hati, kami harus menyudahi perbincangan kami hari ini karena keterbatasan waktu yang kami punya. Saya Firza dan Talita, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke. Udah ya? Udah.